wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan membahas materi tentang adab atau akhlak kita terhadap non-muslim. Jadi Islam itu mengatur muamalah, ya, bagaimana akhlak seorang muslim terhadap non-muslim. Tidak hanya pada yang Islam saja, tapi juga non-Islam juga kita ada harus bagaimana bermuamalah. Nah, pedoman yang pertama yaitu ada di surat Al-Kafirun. Siapa yang sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la lakum dinukum waliyadin. Sama surah maju. Pagi hari ini Pak Wasu akan mengawali pelajaran dengan berkisah, bercerita tentang seorang ulama. Jadi ada seorang ulama itu dia itu bertetangga dengan orang Yahudi. Ini kalian sudah pernah mendengar ya, orang Yahudi. Ulama itu namanya Hasan Al-Basri. Dia bertetangga dengan orang Yahudi. Nah, suatu saat orang Yahudi itu tinggalnya di lantai 2. Hasan Al-Basri tinggal di lantai bawah. Nah, suatu ketika Hasan Al-Basri ini jatuh sakit, ya sakit gitu ya. Nah, maka orang Yahudi itu tahu kalau Hasan Al-Basri sedang sakit. Maka beliau kemudian turun, ya, kemudian menjenguk Hasan Al-Basri yang sedang sakit. Ketuk pintu, kemudian dipersilakan masuk langsung ke kamar beliau, langsung masuk di kamarnya Hasan Al-Basri. Ketika masuk di kamarnya Hasan Al-Basri, apa yang terjadi? Di situ beliau menyampaikan ikut bersedih, ya, mendoakan dan seterusnya. Nah, dilihatlah ada ember yang di situ menampung tetesan air dari atas. Tes. Nah, maka orang Yahudi itu lihat tuh, ini kok dari tempat saya. Maka tanya dia sama Hasan Al-Basri, Syekh, ini sudah berapa lama tetesan air ini? Kata Hasan Al-Basri, apa jawabnya? Baru 20 tahun. Kok nggak bilang kepada kami, keluarga kami? Kalau bilang, istri panjenengan, istri bapak, istri saya bilang ke saya, akan saya perbaiki ini. Sudah saya perbaiki. Apa kata Hasan Al-Basri? Enggak, nabiku mengajarkan supaya aku tuh berbuat baik kepada tetangga. Nabiku mengajarkan supaya aku memuliakan tetangga. Itu anak-anak, tetesan air itu, ya, itu ternyata itu menampung tetesan dari WC. Ditunggu sampai orang Yahudi itu tahu sendiri bahwa itu dari tempatnya WC-nya itu yang menetes. Hasan Al-Basri tidak mau membuat tetangganya itu sedih, ya, membuat tetangganya itu jadi gak enak. Nah, itu bagaimana kisah ini, ya. Kisah ini mengajarkan pada kita bagaimana seorang muslim itu memiliki akhlak kepada sesama, sekalipun orang itu bukan seorang muslim. Kita lanjut ya. Jadi, prinsip dasar akhlak kita kepada non-muslim. Apa prinsip dasarnya? Kemarin kalau dasarnya sudah dijelaskan. Yang pertama adalah adil. Daya. Jadi, seorang muslim
muslim, akhlaknya kepada non muslim atau siapapun itu harus adil. Adil itu apa artinya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini prinsipnya. Siapapun dia, kita harus bersikap adil. Gak boleh membeda-beda. Tetangga ya adil semuanya. Maka suatu ketika di zaman Umar itu, ya, di zaman Umar itu ada Ali bin Abi Thalib yang baju perangnya waktu itu presidennya Umar bin Khattab. Nah, Ali itu sahabatnya. Nah, baju perangnya Ali itu tahu-tahu dibawa orang Yahudi. Maka Ali, loh, ini bajuku, tolong kembalikan. Gimana buktinya? Wong ini saya pakai, kok berarti kan punya saya. Akhirnya sampailah di pengadilan. Nah, ketika di pengadilan, si Ali ini, Ali bin Abi Thalib itu membawa saksi. Siapa saksinya? Anaknya sendiri dibawa. Maka di pengadilan yang dibela siapa? Yang hakimnya itu memutuskan ini baju besi miliknya Yahudi. Loh, kan saya punya saksi. Apa kata hakimnya? Saksimu tidak berlaku karena itu saudaramu, karena itu anakmu sendiri, tidak dipakai saksi. Karena pasti kalau saksi dari anaknya mesti membela siapa? Ayahnya kan, maka nggak diakui. Nah itu bagaimana adil, padahal Umar bin Khattab itu presidennya, Ali bin Abi Thalib itu sahabatnya, tapi yang dibela siapa? Yahudi. Kenapa? Karena itulah prinsip keadilan. Adil. Sekalipun dia temanku, tapi kalau dia tidak kuat, ya tetap yang menang ya. Prinsip yang kedua yaitu apa? Kebajikan atau kebaikan. Nah, kebajikan atau kebaikan apapun dia, siapapun dia, apapun agamanya, prinsipnya seorang muslim itu harus berbuat baik kepada siapapun. Jadi kalau kita mau menolong orang, rasa tidak ditekoni, ada kecelakaan, tabrakan, ya, masa mau nolong tidak ditanya, KTP-mu di agamamu apa? Ya kasihan dia sudah butuh ditolong, ada orang tenggelam, tolong, agamamu apa? Aku bukan Islam, aku Kristen. Oh sorry, aku yang nolong. Tidak boleh begitu. Ya tetap harus kita tolong siapapun dia. Ya. Nah itulah prinsip dasarnya ya, adil dan kebaikan. Nah itu yang harus menjadi pada diri kita. Siapapun kita bermuamalah kepada non muslim, maka prinsipnya harus adil dan kebaikan. Kita belajar tentang akhlak kita terhadap non muslim. Maka selanjutnya kita akan bagi lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Nanti di situ ada lembar, kalian menuliskan ya perbuatan baik apa yang kira-kira yang menjadikan orang itu ketika bermuamalah menjadi rukun, lebih-lebih kepada orang-orang yang non muslim. Ya, maka nanti kelompok silakan ditulis nama kelompoknya, ya, kemudian ketuanya siapa, kemudian silakan dikerjakan di lembar kedua. Itu ya, akan saya bagikan lembar saja. Baik. Anggota biasa Akmal Firas Diki Akhir.
satu prinsipnya harus adil. Yang kedua kebajikan atau kebaikan. Nah, sampai di sini mari kita baca kembali surat Al-Kafirun ya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu